Assalamualaikum, what's up Konawa? Welcome back to my channel, Bang Ziz. Alright. Ya kita demo dalam kampus, mungkin sekarang orang udah jarang kan demo dalam Oke. kampus kan. Kita terakhir mungkin demo itu dulu. Ya sampai saya pernah hampir dipecat juga aja gara-gara demo Oh, itu. iya? Iya. Yang ngeri kita kan kalau udah main berapa satu suara, sekian katanya. Kan. Wah. Kali berapa? Sekian orang katanya. Kembali lagi di Bacri Podcast. Banyak kali. Wow. Kali ini kita akan menerima kuah dari seorang anak muda inspiratif. Waduh, ini luar biasa, dapat penghargaan dari It's Me, Ikatan Cendikiawan Muda Indonesia. Ini dia Bang Mora Harahap. Bener Bang ya? Benar. Dapat penghargaan sebagai pemuda inspiratif. Iya, dari It's Me Muda Dari Sumut. It's Me Muda Sumut. Dan Bang Mora ini hari ini menjabat sebagai anggota DPRD Madinah. Ya, di Kabupaten Madinah. Kabupaten Madinah, luar biasa, dari fraksi Partai Amanat Nasional. Gokil. Selamat datang Bang Mora. Gokil. Sama-sama Jis, selamat malam. Ini kalau misalnya orang mungkin kalau ngelihat dari fotonya aja mungkin kelihatan seram nih. Iya, Mora iya, ini, ya kan? Apa punya latar belakang tukang pukul Bang? Enggak. Nggak ada. Kita dari kecil nggak pernah mukulin orang Jis. Enggak pernah. Dipukuli aja. Dipukulin nggak pernah. Enggak pernah. Nggak tahu nanti ya. Ya mudah-mudahan nggak lah. Enggak lah, janganlah. Jangan. Oke. Hari ini di DPR Kabupaten DPR, Madinah. Komisi Bang? Saya di Komisi 1 Komisi 1 Pendidikan sama pariwisata. Oke. Oke. Di Komisi 1 itu ada berapa orang kira-kira Bang? Kami itu ada 10 orang. 10 orang. Ya. Nah, di Kabupaten Madinah berapa kursi PAN Bang? PAN itu 3. 3 Kursi. 3 kursi Madinah. Kecamatan berapa Bang? Berapa kecamatan Madinah itu? Jadi di sana itu ada 5 dapil. Oke. Saya di dapil 5 itu ada 5 kecamatan. Oke. Total kecamatan? Di Madinah itu ada 23 ya. 23. Berarti kecamatan. lebih banyak Madinah daripada Deli Serdang kecamatannya. Kecamatannya ya. Deli Serdang 22. Ya. Iya kan? Berarti Abang dapil 5 ya. Dapil 5 ada 5 kecamatan. Kecamatan apa itu? Bang? Saya di Kecamatan Siabu, Malintang, Siabu, Malintang, Penyambungan Utara, Penyambungan Utara, Naga Juang, Naga Juang, sama Huta Bargot. Hutabar Nama God. kecamatannya ya. Oke, gokil. Bang, ini mungkin pertanyaan awal bagi fans-fans Abang di Instagram, netizen Abang ini. Tapi agak sedikit, apa namanya, agak sedikit sensitif. Iya. Ya kan, kalau emang nggak mau dijawab nggak apa-apa. Kalau boleh tahu Bang, itu rambut emang hilang atau gimana Bang? Gimana? Ada punya sejarah Bang karena mungkin banyak pikiran mungkin atau gimana Bang? Tepatnya mungkin keturunan Jis ya. Oh, keturunan. Iya, Oke. karena ayah saya juga rambutnya nggak jauh beda lah dengan saya kan. Oke. Cuman memang sejak SMA saya udah terbiasa pangkasnya itu cepat. Pendek. Nah, Oke. Mungkin lama kelamaan habis juga kan. Tapi aman ya Bang, izin Bang ya, karena Aman. kan secara face Abang termasuk muda gitu Iya. ya. Tapi memang ini jadi ciri khas juga Jis. ciri khas juga ya. Nah, orang ingat Mora pasti ingat rambutnya kan. Rambutnya sama rambut yang di dagu gitu. Dia malah tumbuh ke bawah kan, bukan ke atas kan. Kalau sebutan orang-orang Sumatera Utara itu jenggot KNPI gitu. Ya. Abang tergabung juga di KNPI. Saya pernah pengurus KNPI malah di pusat Jis. Wih, di Indonesia. Iya. Oh. Dulu saya wakil sekretaris. Oke, berarti ini banyak sekali berarti. Abang kan, aku tahu juga kabar Abang kuliahnya juga di Jakarta ya? Enggak? S1 di Unimed. S1 di Unimed, Iya. S2-nya Universitas Muhammadiyah Jakarta, UMJ. UMJ. Oke, di Unimed juga aktif, Aktif jadi juga. mahasiswa. Aktif juga di organisasi ekstra kampus. Betul. OMEK, waduh, Iya. OMEK. Itu di IMM. Dulu saya di kampus IMM. Unimed. Unimed. Unimed di IMM. Ya, sama senat lah kan. Sama senat, gokil. Sempat jadi presiden mahasiswa juga enggak? Bendahara umum saya. Bendara umum. Waduh, ini biasanya kalau bendara banyak duitnya ya? Enggak ya? Ya jabatan aja benar aja uangnya entah di mana kan. Karena hampir setiap saya
kegiatan? Bukan, setiap saya jadi pengurus organisasi, jabatannya itu kalau nggak jadi ketua umum, pasti bendahara umum, Jis. Nggak pernah jadi sekretaris? Nggak pernah jadi sekretaris. Kenapa gitu ya? Makanya bingung juga saya. Pilihannya dari dulu sejak di kampus kan, kalau nggak bendahara umum, ya jadi ketua umum. Oke. Mungkin udah begitulah jalannya kan, jabatannya. Di IMM juga abang pengurus hari ini? Dulu lah, waktu mahasiswa masih. Oh ya, mahasiswa. Terakhir itu 2012-2014. Oke. After selesai dari kampus, abang masih jalanin IMM-nya? Waktu di Jakarta masih. Masih ya, di waktu S2-nya. S2-nya masih. Oke. Terakhir di pengurus pusat kan. Oh, langsung jadi pengurus pusat Iya, ya? betul. Oke. Kalau di Unimed sering demo-demo juga nggak? Pernah sering juga demo, ya? malah di kampus demo ya kan. Iya. Terkait apa itu bang yang abang ingat? Ya dulu kan kita biasalah ada sedikit persoalan di kampus yang memang kurang berpihak kepada Mahasiswa. kepengurusan kita lah. Oke. Senat saat itu kan. Ya kita demo dalam kampus, mungkin sekarang orang udah jarang kan demo dalam kampus kan. Kita terakhir mungkin demo itu dulu. Ya sampai saya pernah hampir dipecat juga gara-gara demo itu iya. kan. Iya. Oh, tapi itu zaman belum ada nasi bungkus ya? Nasi bungkus Demonya enggak masih enggak idealis ya? kan. Idealis ya. Iya. Enggak Karena pakai memang nasi bungkus ya. enggak ada, Enggak memang ya? panggilan dari hati nurani aja. Oke, kita di sana. oke. Efeknya ya hampir dipecat kan. Dipecat jadi Mahasiswa dari di Unimed. DO. Hampir ya udah. Wow. Rektor langsung yang ngomong itu, Jis. Ke abang? Iya. Boleh ceritakan bang, kayak gimana bang? Langsung depan mata atau gimana? Iya, jadi kita yang demo itu semua dipanggil sama rektor. Boleh disebut nggak namanya? Iya boleh, terserah. Dulu ya saya hormat sama beliau kan, Iya. karena sampai beliau juga udah pernah jadi pejabat di Kementerian Pendidikan, Pak Sawal Gultom. Iya. Yang akhirnya beliau masih ketua senat lah di Unimed kan. Oke. Ya karena beliau kurang sepakat dengan gerakan yang kita lakukan saat itu, kita dipanggil. Kalau boleh tahu gerakan Biro apa Rek- tuh bang? Ya kita kan hari itu semacam ada tidak sepakat lah dengan ketua senat yang terpilih Oke. yang baru kan. Kita punya kelompok sendiri saat itu. Nah, kita menggugat itu sebenarnya saat itu. Oke. Jadi kita aspirasikan suara kita di depan kampus. Ya beliau kurang respect lah. Nah, jadi kita dipanggil semua ke biro rektor. Besok kamu nggak usah kuliah di sini lagi. Kira-kira gitu lah. Serius? Iya benar. Dia langsung ngomong gitu? Ngomong gitu. Sama berapa orang mahasiswa yang? Termasuk saya. Oke. Nah, ya alhamdulillah saat itu masih ada wakil dekan 3 kita yang belain. Oke. Saya kan kebetulan fakultas MIPA. Ya disuruh minta maaf lah. Ya kan. Ya kita saat mikir hari itu ini dipecat bahaya juga aja kan. Iya betul betul. Nah, ya mau tidak mau saat itu ya kita ikuti saran lah dari wakil dekan kita. Ya kita minta maaf dengan Pak Rektor saat itu. Ya alhamdulillah. Nggak jadi di DO. Ya nggak jadi dipecat kan. Nggak jadi dipecat. Ya, akhirnya kita ya udah jalani aja lah apa yang ada saat itu. Kan. Berarti emang udah jadi aktivis dari dulu ya bang? Dari mahasiswa? Dari mahasiswa saya. Dari mahasiswa sampai S2 juga. S2-nya ngambil apa bang? Nah ini dia yang menarik sih. Agak lari kan. Lari kemana? S1 saya itu kan pendidikan kimia. Iya. S2 saya itu komunikasi politik. Oke. Nah, kan ibarat komunikasi kok politik berarti Skompol. Apa? MIKOM. MIKOM. Oke. Ya, apa alasannya bang? Kenapa bang? Karena lari? satu sisi perjalanan yang kita lewati setelah S1 itu lebih banyak sebenarnya berkecimpung di politik iya, terus kan lebih banyak ke masyarakat juga. Masyarakat, oke. Nah, jadi kan saya pikir udahlah kita harus memilih kan. Oke. Kalau saya terusin mungkin di pendidikan kimia, mungkin jalan hidup saya jadi guru atau jadi dosen. Yes. Kan kira-kira gitu, Jis. Tapi saya mikir kan saat itu jalan hidup saya mungkin bukan di sana gitu. Oke. Mungkin saya lebih tertarik dan menantang bagi saya bisa berbaur dengan komunitas masyarakat, ya kan, lebih bisa mungkin kalau saya cita-cita saya saat itu jadi anggota DPR, kalau saya bisa jadi DPR mungkin saya bisa lebih banyak bantu masyarakat, kira-kira gitu Jis. Iya benar. Tapi kalau cuman saya mungkin ya teruskan di kimia ya saya menganggap dia mungkin dengan merakit bom mungkin. Ya itu kan yang apanya yang dampak sisi mungkin negatifnya benar. Ya, tapi mungkin mengabdinya lebih kepada siswa atau mahasiswa kalau kita jadi guru atau dosen. Kan. Terbatas lah ruang ini ya kan. Benar. Ruang lingkupnya. Berarti menjadi anggota dewan pas lagi S2 ngejalanin S2 atau lulus S2 baru jadi dewan, Bang? Setelah selesai dari Jakarta saya 2019. Oh, 2019 ikut kompetisi, nyalek dan
lolos. Iya. Alhamdulillah. Nah, hari ini terdaftar di DCT juga. Betul. Iya kan Abang sebagai caleg untuk mewakili Madinah untuk ke provinsi. Provinsi, ya. Dapil Sumut 7. Betul. Sumut 7 Sumut benar ya? 7. Sumut 7. Apa alasan Abang kenapa pengen? Padahal masih 1 periode nih. Apa alasan Abang untuk naik level? Istilahnya naik level nih Bang ke provinsi. Iya. Jadi sebenarnya anak muda ini sebenarnya harus bisa baca momentum, Jis. Oke. Bagi saya hari ini momentum saya itu peluang terbesar menurut saya itu di provinsi. Oh. Itu pertama, Jis. Oke. Ya kenapa ya mungkin ada alasan-alasan lah ya yang mungkin nanti kita diskusi di luar. Boleh. Yang kedua, semakin tinggi jabatan ataupun amanah yang kita dapat, sudah pasti makin banyak orang yang bisa kita bantu, Jis. Benar. Kalau di Madinah mungkin ya hanya sebatas 5 kecamatan tadi saya. Oke. Saya fokus mungkin bisa sedikit bantu masyarakat. Oke. Tapi kalau sudah ke provinsi nanti kan, Jis, ada 5 kabupaten kota yang saya wakili, Jis. Iya. Mulai dari Madinah, Oke. Tapsel, Sidimpuan. Tapi kan menyentuh masyarakatnya lebih jauh nih Bang. Iya itu betul. Yang paling dekat menyentuh masyarakat itu kan DPRD kabupaten. Iya. Nah, kalau Abang bilang tadi lebih banyak membantu masyarakat, mungkin ya, tapi untuk lebih dekat ke masyarakat aku rasa enggak sih Bang. Atau gimana menurut Abang? Menurut saya, Jis, kalau dekat dengan masyarakat ini kembali ke pribadinya Pribadi masing-masing. masing-masing. Oke. Banyak anggota DPR kita di kabupaten kota juga yang dia tinggal di sana, tapi merasa masyarakat tidak dekat dengan mereka gitu. Oke. Ini kan kembali ke person. Betul. Ada DPR RI yang jauh dia tinggal di Jakarta, tapi dia rajin turun, Jis. Oke. Masyarakat merasa dekat dengan dia. Betul. Jadi itu kembali ke orangnya ya, kalau Iya. menurut saya. Rajin ngasih karangan bunga. Ya seminimalnya kan begitu, Iya, Jis. benar. Orang ada masyarakat mungkin kita balas WA atau kita angkat telepon itu senangnya luar biasa, Jis. Betul. Jangan dianggap sepele. Iya, betul. Ya banyak juga masyarakat ini bukan hanya berharap kita bantu dalam hal uang misalnya, enggak, Jis. Kita respon, kita bisa balas WA-nya, kadang kita angkat teleponnya aja udah senangnya luar biasa. Oke. Benar itu Bang. Karena gini, aku juga merasa senang juga Abang hadir di sini karena apa? Yang pertama, aku tinggal atau studio ini ada di bukan dapil Abang. Tapi Abang mau untuk sharing kepada orang yang mungkin nonton video ini lebih luas lagi. Iya. Ya kan, khususnya mungkin Sumatera Utara. Nah, itu respect buat Bang Mora udah mau hadir ke sini. Iya. Jauh-jauh dari Madinah karena artinya bukan dapil loh. Kadang gini dia Bang. Ada beberapa caleg atau anggota dewan gitu yang bukan dapilnya ketika kita undang agak mengelak-mengelak gitu. Padahal banyak yang bisa dibahas dari orang tersebut gitu. Saya kesini bukan karena soal dapil, Jis. Apa alasan Abang kenapa Abang mau hadir di Bajrib? Karena yang undang anak muda. Masya Allah, gokil, keren. Saya kalau bicara anak muda selalu semangat pasti, Jis. Oke. Kalau selagi saya sempat waktunya, saya pasti hadir. Oke. Mau dia podcast, mau dia kegiatan olahraga, ya kita kan anak muda mungkin Betul. dilihat orang dari segi usia kita masih under 14, Benar. ya kan? Walaupun kita udah punya anak di rumah juga, Ya. tapi kan kita masih di bawah 40 tahun. Iya. Ya pasti kita masih senang lah jumpa anak muda, apakah itu olahraga, kegiatan sosial, podcast seperti ini. Oke. Itu yang pertama, Jis. Siap. Yang ngundangnya dulu siapa gitu kan. Apalagi nih orang terkenal di Deli Serdang, ya kan? Amin. Kayaknya lebih terkenal yang di belakang kamera lagi main game deh. Oke, jadi Bang Mora, aku juga ngelihat di sosial media ketika ada salah satu artis Indonesia turun ke Sumatera Utara, khususnya Deli Serdang, itu pasti ditemenin sama Bang Mora. Ada kedekatan apa Bang sama Pasha Ungu? Jadi menarik ini tentang Pasha Ungu ini, Jis. Iya. Dulu kita tahun 2000-an itu kan ya masa-masa saya SMP lah, Jis. Itu lagi hits-hitsnya yang namanya band Ungu. Betul. Ya jujur lah saya pribadi ngefans lah saat itu ya. Iya, banyak banget orang yang ngefans dia. Lihat Pasha Ungu, cewek mana sih yang nggak tertarik gitu kan? Lepak ya kan? Ya pasti gaya pakaian dia jadi trendsetter saat itu. Betul, kan? betul. Tiba-tiba dia jadi ketua umum saya, Jis. Di BM PAN. Oke. Jadi di PAN ini ada saya partai namanya BM PAN. Oh, BM. saya partai itu. Saya Pak? partai. BM Yang itu apa? Badan? Barisan Muda. Oh, Barisan Muda Iya. PAN. Oke. Barisan Muda Penegak Amanat Nasional. Jadi ini Oke. saya partai PAN yang fokus ngurusi anak-anak muda, Jis. Oke. Dia jadi ketua umum saya, Jis. Itu kali pertamanya dia masuk partai ya?
Oh dia udah lama Jis masuk PAN. Oh masuk PAN-nya udah lama, Udah lama. tapi diamanahi menjadi ketua BM PAN. Ya. Dan itu jadi ketuanya Abang? Ketua umum saya. Oke, siap, lanjut Bang. Ya bagi saya ya ini siapa yang nyangka kan dulu Iya. kita jumpa dia aja mikir ya nggak Betul. mungkin lah gitu ya. Betul. Tiba-tiba kapan saya mau jumpa hari ini ya, insya Allah nggak ada pernah ada jarak yang bisa Wah, menghalangi gitu kan. Keren. Apalagi kalau dia turun ke Sumatera Utara pasti ya karena dia ketua umum kita pasti kita yang dampingi Jis. Betul, betul. Begitu juga kalau kita ke Jakarta pasti kita mampir lah Mampir. jumpai beliau kan. Siap. Jadi segitu dekatnya lah ya Abang sama Ya insya Allah hari Mas ini saya merasa beliau ya ketua umum pasti sebagai anggota di bawah ya kita cukup dekat lah dengan Pasha kan. Dan kedekatan Bang Pasha Ungu itu ke anak muda gimana Bang? Oh dia luar biasa Jis. Oke. Anak muda walaupun bisa dikatakan dia juga sudah lebih apa ya lebih matang lah Oke. di gerakan-gerakan anak muda. Jarang kita lihat ada artis Ya. yang ketika disuruh bicara anak muda menguasai betul seperti beliau. Oke. Nah, ini menarik kalau tentang pemuda, tentang anak muda. Dia dekat sama anak muda. Dia punya keahlian atau potensi diri sebagai seorang artis penyanyi. Betul. Aku nggak tahu, makanya aku tanya nih Bang Mora. Dia punya program nggak untuk menduplikasikan apa yang dia punya kepada teman-teman BM PAN? Ya. Ya kita bilang nyanyi, Iya. atau dia buat les privat nyanyi, atau dia menciptakan grup nyanyi, grup penyanyi itu untuk dimainkan, dilabelkan. Ada Bang? Kalau Atau apa program dia Bang? program di BM PAN ini tentu kan sudah terprogram terencana dengan baik ya. Salah satunya itu kan kita adalah organisasi kader yang memang setiap saat itu membutuhkan kaderisasi setiap tingkatan. Oke. Kemudian ya program-program beliau selama ini bagaimana supaya BM PAN ini menyala. Menyala Oke. itu artinya hidup. Oke. Mulai dari provinsinya, kabupaten kotanya, cabangnya, itu ada gerakan. Oke. Ya gerakan itu kan salah satu bentuk nyatanya itu kelihatan kalau memang ada kegiatan yang dibuat, Jis. Oke. Sekecil apapun. Ya walaupun diskusi-diskusi kecil di kedai kopi misalnya kan, Ya, di Kocoba mungkin. di Kocoba atau di mana atau di Konawa ini. Tapi ada produknya, Jis. Oke. Tapi kalau tadi dibilang duplikasi karena beliau Penyanyi. penyanyi, ya hari ini mungkin ya itu kan profesi beliau. Ah. Ya kalaupun ada kita-kita yang bisa nyanyi, ya agak sulit lah ngimbangi dia gitu Iya, kan. bukan berarti ngimbangin, Ah. artinya untuk menjadi murid dia gitu loh. Saat ini mungkin belum ada ke Belum arah ada sana, ke tapi situ. kalaupun ada teman-teman ya di BM PAN yang bisa nyanyi, mungkin beliau orbitkan lewat Iya. pengalaman beliau sebagai penyanyi, ya nggak ada masalah. Tapi gokil loh, itu orang salah satu inisiator yang menciptakan lagu Pan. Oh, Iya bener kan ya? bukan dia yang buat sebenarnya, Jis. Tapi Yang buat itu Mas Eko. Eko Patrio. Nah, Tapi dia kan ikut menyanyikan. ikut menyanyikan Iya, saja, tapi bukan menyanyikan. inisiatornya. Bukan. Oke. Yang buat itu Mas Eko, Eko Patrio. Eko Patrio yang mungkin viral lah hari ini. Iya. Lagu tersebut di masyarakat. Gokil. Itu mungkin juga viralnya karena ada Pasha Ungu kali ya. Iya salah satunya. Karena kan banyak Artis semua ya. orang bilang kan di PAN ini Partai artis. itu plesetannya, tapi Plesetannya. artisnya kan artis yang berbobot Berkualitas, semua, benar. Jis. Bukan sekedar Bener, bukan sekedar Aldi ganteng. Taher. Kita benar-benaran betul-betul artis yang punya bobot, punya kemampuan. Ya memang betul-betul mereka adalah apalah pemimpin lah. Pemimpin ya. Ya, di apanya di dapilnya masing-masing kan. Oke. Jadi kalau misalnya nih, ini Iya. agak sedikit nantang nih untuk Bang Morai. Kalau misalnya ada jadwal terdekat Pasha Ungu ke Sumatera Utara atau khususnya ke Tembung, bisa nggak Bang kita dudukkan di sini Bang? Insya Allah. Masya Allah bener Iya. Bang. Beliau itu Dia mau bakal jadi artis Indonesia pertama loh Bang duduk sini kalau dia Insya Allah. siap, luar biasa. Karena beliau ini tidak melihat juga tempat di mana dia harus hadir, siapa yang undang, enggak. Oke. Kalau waktunya pas dan tepat dan tidak mengganggu jadwal beliau, beliau siap. Oke. Itu gokil. tipenya ketua umum kita Pasha ya. Siap. Kapan jadwal bakal mau datang? Biasanya itu kan beliau ke Sumut itu kalau termasuk sering loh.
Iya. Beliau itu termasuk Sumut ini yang sering lah dikunjungi. Oke. Kalau waktunya pas nanti beliau hadir, saya kabari. Siap. Mantap Bang Ora. Kita hadirkan di Respect. podcast Bacrit. Siap, keren. Itu Apa tadi air biar apa? banyak kali kuahnya. Banyak kali kuahnya. Keren. Biar kita lihat dulu kuahnya dari beliau kan. Apa, Betul. kan? Kuahnya kayak gimana kan gitu. Iya. Gokil itu jadi artis pertama loh kalau emang terwujud Bang. Ya, belum pernah emang artis nasional ya duduk di sini. Kalau artis-artis daerah sering lah duduk di sini kayak selebgram, tiktokers, banyak lah. Konten kreator ya. Iya, anggota DPR Madinah pertama kali ya Bang duduk di sini. Oke, kalau boleh tahu Bang Mora berapa bersaudara Bang? Saya 3. Abang paling Kecil. kecil. 2 di atas anggota dewan juga? Enggak, kakak. Enggak. Dua Dua kakak. Kakak saya. Oke, berkecimpung di politik? Enggak, ibu rumah tangga semua. Oke. Dan nggak ada DNA Bang politik dari keturunan? Yang ada itu tulang saya. Oh, tulang adik bapak. Abangnya ibu. Abangnya ibu, abang. Oke. Mantan anggota DPRD di Mandeling Natal juga. Oke. Saat itu, udah almarhum kan. Oh, sudah meninggal. Alhamdulillah. Artinya alhamdulillah terpilih abang dari apa namanya? Jejak dia lah diikutin. Sebenarnya- atau selagi dia masih ada, Bang Mora belajar atau gimana? Sebenarnya kalau transisinya? langsung belajar dengan beliau itu nggak pernah. Oh, jadi? Ya saya mengalir aja karena memang tadi sejak kampus saya Oke. sebagai aktivis kenal dengan senior-senior saat itu yang banyak di PAN. Oke. Ya itu mulanya sebenarnya Oke. semakin tertarik di politiknya, Jis. Kenapa Bang masuk PAN? Ini pertama kan? Partai pertama. Pertama dan Oke. terakhir lah mudah-mudahan kan. Amin. Oke. Kenapa Bang? Alasan Abang masuk PAN? Pertama ya di PAN ini ya dianggap partai yang bisa mewakili anak muda, Jis. Bukan karena tulang tadi kan? Bukan, justru tulang saya P3. Oh, oke. Saat Saya itu. kira tadi itu Enggak. anggota dewan dari PAN Kita juga. masuk PAN ini Nah, itu alasan tadi bukan karena ada keluarga. enggak. Oke. Justru kita masuk PAN karena kita lihat bisa mewakili anak muda yang Oke. pertama, yang kedua waktu saya berkecimpung di kampus senior-senior kita itu memang banyak di sana, Jis. Jadi kita terinspirasi dari itu sebenarnya. Jadi dulu mereka mungkin sebagai anggota DPR jadi pimpinan partai. Ya kerja kita masang spanduk mereka, Jis. Di jalan-jalan itu, Jis. Waktu masih mahasiswa. Mahasiswa. Saya masangin spanduk mereka, Jis. Spanduk orang-orang PAN. Orang-orang PAN. Caleg-caleg PAN. Caleg PAN, Oke. senior kita PAN. Oke. Nah, Oh. saat itu. Jadi sudah apa namanya? Sudah terkelompok lah bakal arah ke PAN lagi. Iya, ya kalau kan? ibaratnya saat itu kalau saya pengen masuk partai, saya masuknya pasti PAN. PAN ya. Oke. Nah, hari ini posisi PAN tergabung di dalam koalisi Kim. Kim benar ya? Iya. Koalisi Indonesia Maju. Maju. Oke, itu Pak apa? Aduh ketumnya izin Bang lupa. Pak Bang Zul. Iya, Zulkifli Hasan luar biasa dan itu yang sangat menarik juga oleh PAN ini, salah satu juga yang ketum partai yang mau ikut-ikut kayak kegiatan anak muda kayak podcast segala macam ya, termasuk Pak Zulkifli Iya. di podcastnya Kaisang. Betul. Iya kan, dia masuk ke situ dan luar biasa auranya juga walaupun usianya jauh di atas kita nih Bang, Iya. tapi dia menyampaikan tuh dari apa sisi anak mudanya dapat. Gitu. Dapat. Dan respect lah buat abang-abang atau bapak-bapak yang mau membantu, mensupport kegiatan-kegiatan anak muda. Iya. Karena ini positif Bang. Positif. Iya kan, dan memang arahnya nanti Indonesia emas itu kan kita nggak tahu nih. Hari ini hadir TikTok, ya kan. Dulu kan nggak ada Bang. Nggak ada. Dulu ya ada, abang mungkin mainnya Friendster ya. Sempat ada Ya saya. kan, Friendster. main Twitter, Friendster, ya kan. Itu udah mewah sekali saat itu. Itu memang Udah gaul lah udah dianggap dulu kan. gaul gitu, pakai BB, BlackBerry. ya kan, BlackBerry luar biasa. Nah, Pak Zulkifli pernah ke sini Bang? Ke Medan? Ah. Oh, sering. Sering ya? Sering. Bareng sama Pak Bang Bas ya? Pernah bareng, pernah ya tidak bersamaan kan. Oh gitu. Nah, karena sebagai ketua umum partai, kegiatan partai di daerah itu kan banyak, Jis. Iya. Pasti beliau termasuk sepanjangnya saya tahu, Bang Zul itu ketua umum yang paling rajin turun ke daerah, Jis. Oke. Setiap ada event-event partai, beliau pasti hadir, Oke. Bang Zul itu. Dan Bang Mora kan tadi ketua umum di Sumut ya, BM ya? BM-PAN-nya. Ketua umum BM PAN Sumut. Iya. Oke, berarti koordinasinya langsung sama Bang Pas itu ya kan? Betul. Oke, kegiatan terakhir Bang yang dilakukan BM PAN Sumut di
sini Bang? Apa di Bang? Medan. Di Medan atau di Deli Serdang? Terakhir kita kemarin di Deli Serdang itu buat perlombaan buat kopi. Manual brew. Barista. Manual brew ya, Manual barista. brewnya, Nah, V60. kompetisi lah. Oke. Ya, Oke. itu Pasha langsung hadir. Oke, sebagai juri. Sebagai ketua umum tentu beliau yang membuka acara. Oke. Nah, saat itu Di Kocoba. di salah satu kafe. Bukan Kocoba. Iya, di Kocoba. Kan? Di Kocoba kan. Oh, Bang kami join yang mau Kocoba join. Karena yang ownernya Jis Heeh. kan pengurus BM-PAN. Oh, pengurus Dempan juga. Beliau itu yang ownernya sekretaris BM-PAN di Percut Saituan. Oh, Percu Setuan, Iya, sekretarisnya. sekretarisnya. Oke. Dan jadi kita gibahin dia walaupun ada orangnya di sini nggak apa-apa kan ya? Yang dosa itu kan kalau nggak ada orangnya. Iya benar. Dia baru ini masuk PAN, Bang. Apa sebelumnya masuk partai lain? Setahu saya baru kali ini. Baru ini ya? Iya, Belum masuk. pernah ikut partai sebelumnya ya? Belum pernah. Oke, ini sebelum nanti mungkin jadi pertanyaan, apa yang kira-kira menurut Abang kenapa dia tertarik sama PAN, Bang? Siapa? Si ownernya. Ownernya kok coba. Mungkin ya dia lihat di apa ya? Ya inner circle orang-orang di PAN ini kan termasuk ya biasa aja gitu Jis, nggak ada yang mungkin terlalu wah sekali gitu. Iya, iya. Ya nggak kaya kali nggak, Ah. ya hebat-hebat kali nggak, ya anak-anak muda biasa Jis. Benar. Ya kan, Tapi jadi- kok coba hebat itu Yang hadir di kesana kan udah banyak Jis. Iya benar. Ya kan? Yang duduk di sana ya. Yang duduk di sana termasuk tadi Pasha, Iya. Ungu udah pernah nyicipin kopinya kan. Iya. Coba. Malah udah 2 kali ke sana Jis. Iya. Cuman pas aku nggak bisa nyicipin teh di sana. Karena nggak punya teh dia. Nggak ada teh di sana. Adanya di apa kan? Konawa kan? Konawa ada yang macam teh teh tarik. tarik ini kita Dicicipin di sini aja yang ada kan. Iya benar. Oke Bang, di Madinah, balik lagi di Madinah nih, karena abang kan hari ini anggota dewan di sana. Iya, Madinah ini dekat kali sama stunting Bang. betul. Hari ini kalau bisa bicara solusi atau apalah yang sudah dijalankan atau perda atau apa yang sudah dibuat sama anggota dewan, khususnya abang lah di Madinah untuk stunting Bang. Ya, jadi Madinah termasuk salah satu kabupaten di Indonesia yang menjadi fokus pemerintah secara nasional ya. Oke. Dalam program pengentasan stunting. Hmm. Yang bisa kita lakukan hari ini sebenarnya yang paling utama itu memberikan edukasi ke masyarakat, Cis. Oke. Ya, masyarakat di Madinah itu harus diberi edukasi bahwa pemberian gizi terhadap anak itu sangat penting. Mm-hmm. Ya, supaya tumbuh kembang anak itu sesuai dengan umurnya itu berjalan dengan baik, Jis. Oke. Dan juga perilaku hidup, Jis, budaya masyarakat. Kita berharap tentu edukasi itu masyarakat mengertilah bahwa kita kan di Madinah ini, Jis, masih banyak yang maafnya Iya. itu mandinya di sungai, Oh iya. ya kan? Dia punya kamar mandi. nggak gitu? punya kamar mandi, Oke. masih ada, Jis, di sana. Oke. Ya juga MCK-nya terbatas. Jadi Apa itu? Sorry Bang, MCK. tempat buang air, Oh. ya kan? Oke. Itu kan masih ada juga sebagian masyarakat kita yang kurang mampu. Ah. Ya dia pasti ke sungai juga. Sungai. Nah, jadi mandinya di situ, kemudian buang Buang airnya juga di situ. Oke. Kadang airnya juga dia untuk masak ke Masak situ minum. juga. Oke. Ya, ini mungkin sedikit menjadi perilaku yang apa ya, sebagian masyarakat masih ada lah di sana. Oke. Kayak edukasi ini harus terus kita Oke. sampaikan bahwa itu kurang baik lah ya, supaya stunting ini bisa kita cegah. Oke. Kemudian yang kedua, pemerintah, kalau memang ini kita DPR, mendorong pemerintah itu menggunakan anggaran stunting yang sudah dari pusat itu, Jis, dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Oke. Dalam hal misalnya pemenuhan gizi untuk masyarakat. Ya ini kan supaya tumbuh kembang anak itu bagus, masyarakat itu kan perlu diberikan bantuan, Jis. Ya. Ya gizi anak lah misalnya, mungkin butuh proteinnya, ya susunya, Oke. ya kan. Itu perlu betul-betul sampai ke masyarakat. Oke. Jangan dipotong-potong anggarannya, Jis. Iya kan? Emang ada Bang yang motong? Ya kata pemerintah kita kan, misalnya pemerintah ngasih satu paket Oke. bantuan untuk stunting, Oke. ada telurnya, ada susunya. Sampai di kabupaten tinggal 5. Tinggal 3. kira-kira gitulah. Nah, ini kan
saya Itu kira yang sering terjadi atau itu yang sudah terjadi ya di kita Madinah? takut itu terjadi. Tapi nggak pernah terjadi. Mudah-mudahan enggak lah. Oke. Ya, kita berharap pemerintah Madinah serius dan itu tersampaikan ke masyarakat. Oke. Supaya stunting ini bisa berkurang. Ya, anak-anak di Madinah ini punya masa depan yang baik. Kalau gizinya sudah baik, tumbuh kembangnya baik, pasti dia akan menjadi anak yang pintar, Jis. Betul. Ya kan? Dan kalau sudah pintar, dia pasti sudah besar sudah bisa menjadi orang-orang yang berguna untuk masyarakat di Madinah kan. Tapi kalau udah tumbuh kembangnya kurang bagus kan ini yang menjadi persoalan. Betul. Nah, ini kita harapkan dari DPR mengawasi itulah anggaran yang sudah ada dari pusat supaya dipergunakan dengan sebaik-baiknya, Jis. Oke. Kenapa Bang nggak jadi Bupati Madinah aja Bang? Mungkin belum, Jis ya. Ada arah ke situ. Ya kita mengalir aja. Jis. Anak muda ini, Jis, ada momentum tangkap. Oke. Hari ini yang menjadi bupati tua atau muda Bang? Ya kalau dari usia termasuk tua lah. Tapi wakil bupatinya masih anak muda. Masih anak muda dari partai? Saat ini beliau di Golkar. Oh Golkar. Perempuan kan. Total kursi PAN Bang tadi 5 Tiga. ya? 3 ya? Di sana itu. Kalau misalnya ada peluang Abang untuk mimpin Madinah setelah pileg gimana Bang? Kita mainkan, Jis. Mainkan Bang ya? Mainkan ya? Sekarang kan kita lihat perkembangannya nanti setelah pasca pileg kan. Iya, Kalau kursi PAN itu bagus di sana, Main. pasti jadi perhatian banyak partai. Nah, ini agak sedikit berbagi untuk teman-teman yang hari ini mungkin anak muda mencaleg juga mungkin, Iya. ya kan? Terutama banyak juga anak muda yang caleg di PAN, Betul. ya kan? Strategi apa Bang untuk memenangkan pemilihan legislatif ini, khususnya untuk Muara Harahap? Ya strateginya itu harus turun ke masyarakat. Oke, Kalau nggak turun ya susah lah untuk menang itu, Jis. oke. Turun, ya dengarkan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Kalau ada yang bisa kita sauti, Jis. Oke. Kalau belum bisa mungkin sampaikan dengan jujur bahwa nanti kalau sudah duduk sebagai DPR, kita akan kembali Bu, Bapak Ibu untuk menyahuti memberikan bantuan mungkin yang mereka harapkan. Oke. Itu strategi pertama. Yang kedua, karena kita anak muda, Jis, pasti pasar kita utama yang sangat kita harapkan itu pasti kan anak muda. Oke, 60% itu. Ya kalau Iya dari kan, jumlah anak muda. data pemilih kan Iya. katanya nanti di pemilu ini kan hampir 60% itu anak muda. Ya anak-anak muda ini kan sebenarnya agak gampang-gampang susah Nah ya, mengapanya, merangkul ya. merangkulnya, Iya. Jis. Ya kita karena udah terbiasa bagian dari anak muda itu mungkin bagi saya lebih mudah gitu, Jis. Oke. Ya dekat dengan anak-anak muda dalam dari sisi mungkin kegiatan-kegiatan olahraga, komunitasnya. Ya mungkin hari ini medsos juga sangat ada lah walaupun tidak banyak pengaruhnya. Ya kita juga coba memberikan kampanye-kampanye yang positif untuk anak muda lewat media sosial juga. Sosial. Yes, kan? Ya strateginya yang pasti bagi kita caleg anak muda ini modal utama itu semangat. Kemudian semangat lagi, Jis. Oke. Ya, terakhir semangat, Jis. Uang nggak butuh. Uang itu butuh, Jis. Oke. Tapi kelebihan kita sebagai anak muda dan juga ya katakanlah saya kan aktivis, Jis. Ya. Yang dari dulu udah biasa lah ya kita turun ke masyarakat. Tidak sepenuhnya uang itu menjadi kunci, enggak. Oke. Ya, uang itu butuh tapi bukan hal yang menjadi utama ya. Oke. Yang penting kita ada kemauan berusaha sekuat tenaga meyakinkan masyarakat bahwa kita bisa mewakili mereka ketika duduk menjadi DPR. Kita kasihlah apa yang mungkin kira-kira menjadi kebutuhan mereka, keinginan mereka hari ini. Kan nggak semuanya juga uang, Jis. Betul. Tapi mustahil logika tanpa logistik. Logistiknya pasti namanya biaya kampanye kan. Oke. Itu kan hal yang wajar. Bagaimana dengan money politik? Money politik itu ya sebagian dari kita hari ini kan mungkin masih percaya. Oke. Masih percaya menggunakan money politik. Tapi bagi saya yang ada itu adalah biaya politik. Ongkos. Kos politik. Yang memang itu ya masa kita turun ke masyarakat tidak membutuhkan biaya, pasti kan butuh biaya, Jis. Oke. Logistik kita ketika jumpa dengan masyarakat, ya kan? Kita mungkin bawa minyak goreng aja kan? Iya. Itu kan masyarakat udah senang, Jis. Iya. Tapi bagi saya itu bukan money politik. Yes. Anggap bantuan yang kita ikhlas, sukarela kita berikan kepada Berarti mereka. money politik menurut Bang Mora itu yang seperti apa? Contoh. Sepengetahuan saya money politik itu ya mungkin bagi-bagi duit ketika menjelang hari H pemilu. Oke. Atau di hari H. Mendekati hari H lah. Kalau hari H udah nggak laku, Jis. Udah nggak bisa dibagi itu biasanya. Itu kan udah susah. Oh iya. Biasanya. Oke, iya. biasanya. Oke. Biasanya kan sebelum-sebelumnya. Oke. Bagi saya itu. Menurut Bang Mora, efektif nggak Bang melakukan bagi-bagi uang di H-1 pemilihan mungkin? Sebagian
beranggapan mungkin masih efektif ya. Menurut abang? Menurut saya ya kita deh sebagian mungkin efektif kalau tepat sasaran Di bagian tertentu mungkin, Iya. di dapil tertentu. di daerah Di tertentu. daerah tertentu. Oke. Tapi sebagian mungkin ya bahaya juga kan. Oke. Bahayanya? Ya hari ini kan kalau yang namanya pemilu itu semua saling mengamati, Jis. Oke. Ya Semua kan? saling mengawasi. Mengawasi. Bukan hanya dari penyelenggara pemilu kita ada Betul. Bawaslu, Iya. tapi karena sesama caleg juga Mengawasi. saling intip. Jis. Iya, betul, betul. Ya kan kapan kawan ini silap sedikit ya kan. Oke. Dibandingkannya kita, Jis. Oke. Ini yang bahaya. Ya, oke. Ya, jadi ya pandai-pandai bermain di lapangan lah, Jis. Tapi yang paling penting dari semua itu menurut saya ya turun ke masyarakat, Jis. Oke. Ya. Tapi untuk bagi uang ke daerah tertentu tadi tetap dilakukan sama Bang Mora. Sejauh ini ya dalam bentuk mungkin kalaupun ada ya bantuan kalau turun ya bawa minyak goreng gitu, Oh, Jis. berupa barang yang Barang. lebih bermanfaat Iya. lah ya gitu ya. Oke. Mungkin souvenir. Oke. Ya kan. Kan nggak mungkin kita kampanye Nggak bawa apa-apa. nggak bawa Buah apa-apa. tangan. Ya Itu kan buah tangan. Buah Bang. tangan bahasanya. Betul, betul. Ya itu juga dilegalkan di penyelenggara pemilu asal Oke. nominalnya kan tidak melebihi batas tertentu. Oke. Kan itu ada Iya, aturannya iya. semua, Jis. Oke. Ya kan? Yang ngeri kita kan kalau udah main berapa satu suara? Sekian katanya kan. Wah. Kali berapa? Sekian orang katanya. Yang menang tim sukses ya kan. Iya. Kita yang hancur, Jis. Yang lebih ngeri demi menurunkan incumbent. Iya. Ya, ini terjadi nih, ya kan? Demi menurunkan incumbent, kepala desa disogok dar 200 juta. Iya. Tapi Padahal kepala desa tadi yang ngebantu untuk menang itu incumbent tadi. iya. Tapi hati-hati juga. Oke, kan hati-hatinya? biasanya kan kepala desa ini kan pasti ada saingannya di desa itu. Iya. Ya kan? Yang lawan politiknya kan pasti ada. Oke. Dan punya masa juga, Jis. Betul. Ya artinya nggak Saling mungkin mengawasi saling sebenarnya. mengawasi. Iya, benar. Yang paling penting terpercaya itu ya tim kita buat Oke. kuat, orang-orang kita percaya, ya yang bisa menyampaikan komunikasi kita ke masyarakat melalui mereka. Kalau kita jarang turun. Oke. Tapi kalau kita masih bisa sanggup turun ke masyarakat, ya itulah modal utama kita jadi anak muda. Oke. Apalagi anak muda kan biasa masih sehat-sehat. Betul. Masih fisiknya bagus lah, kuat kan. Biasanya itu kelebihan kita, Jis. Siap. Anak-anak muda ini kan. Tantangan abang kan beda nih. Iya. Dulu tantangannya adalah teman-teman caleg-caleg yang ada di kabupaten, khususnya di Dapil 5 Iya. Madinah. Hari ini kan lebih luas lagi. Betul. Tantangan apa yang menurut abang baru yang bakal abang lewatin? Tantangan yang seperti apa nih, Bang? Pertama tantangannya itu kita menghadapi lawan gitu kan incumbent, Jis. Oke. Yang memang sudah duduk hari ini di DPR provinsi. Itu tantangan. Dan lebih dari setengah 10 kursi ya. Di Dapil 7 itu kan ada 10 kursi. Lebih dari setengahnya itu kan incumbent. Oke. Yang kita lawan baik dari internal partai sendiri. Dan juga partai yang berbeda. Oke. Itu tantangan pertama, Jis. Yang kedua, medannya, Jis. Medan ke sana itu kan cukup berat. Oke. Apakah itu kondisi jalannya, Benar. jaraknya juga antar satu kabupaten dengan yang lainnya. Ini kan butuh waktu. Beda misalnya kita di Medan, Jis, keliling seharian udah selesai. Iya kan? Benar. Cuman agak kurang selesai nih, Bang. Kenapa? Banyak kali macetnya kan. Ya lagi dibetulin sama Pak Wali Kota Iya, kita. iya. Mudah-mudahan Iya. cepat selesai kan. Selesai. Ya ini tantangan kedua kita, medannya ini cukup berat lah menurut saya di sana itu kan. Belum lagi ya, tahu lah kalau Ajis pernah ke daerah Tabaksel sana kan. Pernah di situ Ya kan? dia. Ada kadang longsor, ada kadang memang yang udah bertahun-tahun jalannya nggak selesai. Nah ini ya bagi kita ya cukup menantang, Oke. ya kan, tantangan kita sebagai caleg di sana. Yang terakhir tantangannya itu kondisi masyarakat kita, Jis. Ya masyarakat di Tabaksel khususnya ini unik, ya kan. Dan jadi tantangan tersendiri lah bagi saya karena kita berasal dari sana juga memiliki marga. Sana juga banyak marga-marga, Jis. Marga-marga dari daerah Tabaksel kan. Nah, bagi saya pendekatan sosial budaya bagi masyarakat di sana itu masih cukup kuat. Kuat, oke. Ya kan, ya alhamdulillah karena kita punya marga, Jis, harahap. Oke. Saya kira bagaimana mendekatkan ini dengan masyarakat supaya betul-betul bisa diterima. Nah, oke. Ya kan, karena banyak juga ini caleg-caleg dari sana tapi bukan berasal dari sana juga biasanya kan. Oh gitu. Ya, Bukan kadang daerah ya. kadang bahasa sana pun dia nggak bisa, Jis. Kalau Abang bisa? Bisa saya. Coba. Gunakan bahasa sana. Heeh. Sampaikan janji politik Abang untuk teman-teman yang masyarakat di Tabaksel dengan bahasa sana. Gimana? Jadi Bapak Ibu
sekalian, insya Allah anggota terpilih sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, insya Allah aku akan mendengar mewakili Bapak Ibu Sasudena menjadi anggota DPR, dan insya Allah kalau ada program-program pemerintah yang bisa kita bain di Hutawon atau di Desaon, kita pature Sudena anso bisa bermanfaat untuk masyarakat. Oke, asli Tabaksel. Saya 3 tahun sekolah sana, Jis. SMA saya kan di sana. Oh, SMA di sana. Iya. SMP juga. Enggak, SMP di Medan. SMP Medan, SMA Iya. sana. Mandiri emang udah ya. Iya. Luar biasa. SMA di Madinah. Ah. Habis itu ke Jakarta kan tamat S1 kan. Ya udah terbiasa merantau gitu, Jis. Iya. Dari Itu dulu. artinya apa tadi aku? Bapak Ibu sekalian, kalau saya terpilih sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, insya Allah kalau ada program pemerintah yang bisa kita sampaikan ke masyarakat, yang bisa bermanfaat untuk memperbaiki desa kita atau kampung kita, saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Kira-kira gitulah. Oke, keren. Tapi ada ya ada, yang Jis. ngaku-ngaku orang sana tadi, padahal Nggak bisa bahasa sana. Iya, padahal dia bukan orang sana gitu. Ada. Itu nggak bisa, ini kan penting bahasa ini, ya kan? Bahasa ini kan kalau dibilang itu sebagai perekat kita dengan seseorang kan, kita bisa berkomunikasi kan. Karena di sana itu bahasa sehari-harinya kan bahasa Mandeling, Jis. Iya. Di sekolah kita yang bahasa Indonesia kan. Bahkan waktu saya SMA, kadang gurunya juga masih pakai bahasa Mandeling, Jis. Di sana itu. Bang, abang kan anggota dewan Iya. di Madinah. Walaupun beda kabupaten, aku coba minta dari sisi pandangan anggota DPRD Madinah untuk kritik Pemkab Deli Serdang. Di Deli Serdang ya? Iya, apa yang pengen abang kritik? Walaupun nggak ada hubungannya, cuman aku pengen aja abang menyampaikan kritikan dari pandangan abang untuk Deli Serdang, Pemkab khususnya. Untuk Pemkab Deli Serdang, saya kira ini kan slogan Deli Serdang udah bagus, Jis. Ini kota masa depan loh, Jis. Artinya agak sedikit lama saya lihat pertumbuhan sebagai kabupatennya. Padahal ini kan sangat dekat dengan kota Medan. Bandara kita itu ada di Deli Serdang, Jis. Iya. Ya kan? Harusnya ini udah lebih maju, Jis, menurut saya, Jis. Tapi saya lihat agak sedikit lambat ya. Saya nggak tahu lah persoalannya di mana. Harusnya kalau di Jakarta itu, Jis, Jakarta itu ibu kota. Tapi kota-kota penyangganya seperti Depok, seperti Tangerang Selatan, Tangerang, Bekasi, itu pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan kabupaten kota itu cukup bagus, cepat. Ini Deli Serdang ini kan harusnya jangan terlalu jauh juga dengan Medan. Nah, ini kan di samping kota Medan, posisi apanya? Tempat kabupatennya. Bandara kita ada di sana. Harusnya pertumbuhan ekonomi baru itu harus lebih bisa mengimbangi di kota Medan. Jangan hanya mungkin berpatokan hari ini Deli Serdang itu baru yang orang tahu kan Tanjung Merawa, Lubuk Pakam, mungkin kita yang tembung lah Percut-Cetuan. Padahal Deli Serdang ini luas sekali, Jis. Iya kan? Miniatur Indonesia. Miniatur termasuk kan, Iya kan? suku budaya. Lautan, daratan ada. Lautnya ada, Jis. Gunungnya ada. Ya kan? Daratannya, hutannya ada. Lengkap sebenarnya. Dan luas sekali kan? Luas. Harusnya saya pikir harus muncul lah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Deli Serdang. Ya mall aja lah di Deli Serdang. Di mana, Jis? Yang saya tahu cuma yang Tanjung Merawa, Jis. Iya, Mega Mall apa? Sujuya ya? Sujuya. Iya kan, kalau nggak salah kan? Sujuya. Dulu sebelum ada Sujuya ada Mega Mall atau apa gitu. Iya. Iya. Nah, ya mudah-mudahan lah, ini kan udah banyak syarat investor-investor yang yang dekat Unimed, ya kan? Harusnya tumbuhlah itu ya, untuk Deli Serdang, karena kan ini kota masa depan, slogannya di Pemkabnya kan. Oke, Bang, kasih pesan dulu hari ini kawan-kawan yang mungkin melirik politik tapi masih ragu-ragu masuk ke dunia politik, Bang. Iya. Boleh, Bang, ke situ. Buat anak muda yang hari ini pengen masuk partai politik itu jangan ragu, ya. Yakinkan diri kita bahwa politik ini bisa merubah hidup kita, bisa merubah hidup orang banyak, dan insya Allah bisa merubah wajah politik Indonesia kalau diisi oleh anak-anak muda yang baik. Jangan kita cuma jadi tim sukses terus. Anak muda ini jangan kelamaan jadi tim sukses. Ya mungkin 1, 2, 3 tahun bantuin orang untuk jadi tim sukses, oke. Tapi ingat diri kita
kita harus juga bisa menjadi bagian dari yang disukseskan. Oke. Ya kan? Ini yang penting, Jis. Kalau selama ini kita berpikir jadi tim sukses, buat apa kita habis-habis investasi waktu di sana? Betul. Ya kan? Kita harus berpikir kalau sudah terjun ke dunia politik, yakin bahwa ini adalah pilihan kita yang insya Allah bisa merubah hidup kita, ya, melalui karir politik kita. Dan jangan ragu, jangan takut juga, Jis. Itu yang penting, karena kan kalau belum berhasil sekali, ya kan bisa dicoba lagi, Jis. Yang penting jangan berhenti mencoba, jangan menyerah. Karena ada satu yang ingat saya pesan, ya senior juga di politik ini, Jis. Jangan pernah buang tiket antrianmu. Oke. Ya kan? Hari ini kita mungkin belum jadi, katakanlah jadi DPR, tapi jangan buang tiket kita, Jis. Oke. Kalau kita buang, kita keluar, pasti ada yang ngambil, Jis. Ya kan? Karena kan agak lama ini di partai politik ini. Di PAN aja nih yang agak mudah ini sedikit. Kalau partai lain saya pikir antrian itu panjang, Jis. Kalau di PAN ini ya relatif ya agak mudah lah. Yang penting jangan pernah dibuang kesempatan kalau kita udah punya tiket, katakanlah jadi pengurus atau jadi kader politik, jangan buang. Hari ini belum jadi, besok coba lagi. Belum jadi juga, coba lagi. Insya Allah kalau terus mencoba dan jangan menyerah, pasti peluangnya ada. Nah, tapi kalau sampai katanya udah loncat ke partai ini, partai itu, kan ngulang dari awal lagi. Susah loh, pindah partai itu nggak yang semudah kita bayangkan. Betul. Ya, kita kan orang baru di partai tertentu, dianggap pasti baru pendatang, pasti perlakuan berbeda dong. Ya lebih bagus konsisten. Kalau udah ada pilih partai A, B, C, jangan buang tiket antrian di sana. Sabar menunggu, insya Allah pasti jadi. Siap, Oke, Bang Mora, terima kasih. Sama-sama, Jis. Ya. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi ya untuk para pendukung Bang Mora di luar sana? Cukup? Cukup lah, Jis. Cukup, alhamdulillah. Respect buat Bang Mora udah mau sama-sama, Jis. ke Bacrit. Terima kasih Udah banyak. Diundang di Bacrit, mudah-mudahan podcastnya makin maju. Amin, amin ya Allah. Insya Allah kalau nanti ketua umum kita Pasya ke Medan, waktunya pas, kita undang ke sini, Jis. Siap, makasih Bang Mora. Ya. Ya kan, luar biasa hari ini kuahnya banyak kali. Cuman kelihatan ada yang dijaga nih kuahnya gitu. Belum semua keluar kuahnya ini. Tapi next ketika terpilih kita undang lagi. Itu yang penting, Jis. Jis. Ya kan? Jangan sampai udah terpilih diundang tidak mau lagi. Wah. Kalau yang undang Bacrit sekali sebulan diundang kita siap. Waduh. Siap, terima kasih sekali lagi Bang Mora udah mampir di Bacrit, banyak kali kuah Bang Mora. Terima kasih semuanya udah menonton video ini guys, tapi jangan lupa like, comment, and subscribe, and I'll see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.